Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Shalom. Waduh, nggak ada yang semangat nih kayaknya mau datang ke rumah Tuhan. Ayo semua sekali lagi jawab, 1, 2, 3. Shalom saudara sekalian. Shalom. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita ambil waktu secara pribadi, datanglah kepada Tuhan melalui doa. Silakan bersaat teduh. Dengarkanlah panggilan ibadah yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita pada pagi hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Selamat beribadah teman-teman sekalian. Shalom teman-teman. Halo. Ya mana suaranya hilang lagi nih. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, boleh kasih punch toast ke kanan kirinya bilang Happy Sunday, mari kita beribadah. Yes. Jangan lemas-lemas ya, kita mau datang pagi hari ini ke rumah Tuhan. Kita sama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa buat setiap kita. Kita sama-sama naikkan pujian Allahku dahsyat. Kita tepuk tangan sama-sama. Yesus disanjung tinggi dari
bersatu dalam doa. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat setiap kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan setiap kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama Tuhan dengan satu hati, satu tujuan Tuhan. Kami hanya mau memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang begitu baik buat hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Di dalam setiap pergumulan hidup kami, Engkau tidak pernah tinggal diam. Tapi Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ini setiap kami Tuhan anak-anak-Mu. Biarlah Bapak pagi hari ini ketika kami datang di tempat ini, Engkau juga berkenan melawat setiap kami. Engkau berbicara buat masing-masing setiap kami. Sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin mengikuti apa yang Engkau mau Tuhan dalam hidup kami Bapak, dan hidup kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Ini setiap kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita sama-sama mau baca bacaan bertanggapan kita diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 23. Untuk ayat yang ganjil akan saya bacakan, untuk ayat yang genap Singer dan teman-teman semua akan membacakannya. Oke, udah ketemu? Kolose 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Oke, kita baca secara bergantian ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Setiap kita setuju bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus? Amin. Marilah setiap kita mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah berikan, dan kita mau memberikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Saya undang teman-teman, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian buat Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Arahkan hati kita untuk menyembah Dia. To God in the highest.
Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kiranya hidup kami bawa sebagai penyembahan yang benar di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami dapat meresponi kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami ingin renungkan bersama-sama. Dan kami bawa pulang untuk kami dapat menghidupi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih baik Bapa di sorga, Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan akan melalui perkataannya. Dan biarlah setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa. Semua percaya katakan, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-44, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-34. Kitab Kejadian pasal yang ke-44, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-34. Kalau teman-teman sekalian sudah menemukannya, saya ingin mengajak kita membacanya silih berganti. Saya ayat 18, saudara ayat 19, sehingga kita di ayat ke-34. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri." Silakan teman-teman. Dan kami menjawab, "Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia." Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Setelah kami kembali kepada hamba-Mu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Maka sekarang apabila aku datang kepada hamba-Mu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya.
Bersama-sama. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, biasanya setiap hari Rabu di akhir bulan atau awal bulan, kami para hamba Tuhan itu pasti ngumpul satu kali deh dalam satu bulan. Baik yang full timer di GKI Pinang Sia ini ataupun yang part timer. Jadi kita sering kali ngobrol tentang pelayanan, kita sharing tentang pelayanan, kita bilang kayak begini, seringkali pelayanan ini energi kita tuh hanya habis di pertahannya aja. Jadi bukan karena mengerjakan ini itu, bukan ngerjain soal pelayanan Natal, bukan ngerjain soal musik-musikal, bukan ngerjain soal pelayanan-pelayanan yang di luar sana, tapi kita lebih banyak menghabiskan energi kita itu untuk bertahan. Kita mempersiapkan khotbah, kita konseling yang panjang, kita melakukan perlawatan, tapi energi kita tuh habis dengan bertahan. Bertahan dengan mental kita yang mungkin diusik, bertahan dengan mental kita yang mungkin diomongin, disalah mengerti, politik organisasi dan sebagainya, saudara. Jadi capeknya kalau mencoba bertahan itu padahal sebenarnya tidak efisien. Oke, kita suka bertahan dalam kehidupan kami para hamba Tuhan, tapi kami merasa kayaknya tidak efisien juga yang melakukan itu. Saya ketika itu agak kurang setuju sebenarnya dengan statement-statement kami ketika kami akhirnya mengatakan, aduh kayaknya nggak kayak gini deh Kak, jadi hamba Tuhan. Nggak soal kita bertahan, bagaimana kita bertahan untuk diomongin orang, atau bertahan untuk kita tidak diusik dengan orang, atau kita tidak dimengerti dengan orang. Tapi karena bagaimanapun ukuran efisiensi kita dalam memandang pelayanan secara keseluruhan, kita harus melihat teman-teman. Saya harus berpikir dan kita pun sama-sama memutuskan dan memikirkan bersama tentang pelayanan kami bersama-sama di gereja ini teman-teman sekalian. Jangan memang hanya bertahan itu adalah esensi atau hal yang paling utama yang dalam tujuan kami dalam pelayanan. Tapi bagaimana saya dapat tetap bertahan dalam pelayanan walaupun dari segi dunia itu tidak efisien. Dari segi lingkungan itu tidak efisien, tidak mendukung. Tapi dengan bertahan saya bisa tetap menjadi berkat. Saya tetap bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan. Saudara, ketika saya memikirkan kembali diskusi kami yang beberapa waktu lalu itu, maka saya memutuskan waktu itu untuk menentukan tema ini. Saya melihat dari kehidupan Yusuf ini teman-teman. Apa yang indah dalam kehidupan seorang Yusuf sebetulnya? Kemampuan dia untuk survive? Enggak teman-teman sekalian. Bahkan kemampuan dia untuk tetap bertahan dan tetap senyum. Bahkan ia ketika diperhadapkan dengan berbagai masalah hidup. Kita bisa melihat teman-teman sekalian, justru Yusuf bertahan dalam imannya. Bahkan setelah melewati waktu yang begitu panjang dalam hidupnya yang pahit, yang dimulai dengan pengkhianatan saudara-saudaranya, tadi kita baca ya, yang membuang dia. Kalau orang lain di tempat Yusuf itu mungkin dia sudah menantikan betul momen-momen untuk dia balas dendam. Ya. Udah dikucilkan, dibuang. Pasti dia pengen banget untuk balas dendam. Kalau enggak kita melakukan hal yang setimpal dengan apa yang telah dia lakukan kepada kita. Bukankah itulah natur kita sebagai manusia, bukan? Membalas kejahatan dengan kebaikan dong. Enggak boleh dengan kejahatan harusnya. Natur kita itu harus saling membalas dengan, walaupun orang jahat kita tetap harus memberikan dengan kebaikan. Enggak boleh dengan kejahatan teman-teman. Apa sih yang kita akan pelajari dari seorang tokoh Yusuf ini? Saudara, yang pertama dia tuh berdiri di hadapan saudara-saudaranya. Kalau kita perhatikan dalam seluruh teks yang kita baca tadi di dalam satu pasal itu. Di hadapan Yusuf itu sebenarnya berdiri saudara-saudara yang hidup. Mereka itu sebenarnya di tangan Yusuf yang berkuasa teman-teman sekalian. Kenapa hebat dan luar biasa saya bilang ini? Yusuf itu tidak menjadi momen untuk sebagai dia mengalami sesuatu kondisi yang berat, tapi ini kayak dalam bentuk suatu ujian teman-teman yang dihadapi oleh si Yusuf ini. Dia ingin melihat apakah ada perubahan dalam diri saudara-saudaranya. Sebenarnya bisa saja sih, kalau kita perhatikan ya, Yusuf itu langsung membuka siapa dirinya sejak awal
ketika bertemu dengan mereka. Tapi Yusuf itu ingin mengenali saudaranya dengan baik. Ia ingin melihat apakah tahun ke tahun yang panjang itu juga telah merubah kehidupan mereka. Sering kan kita lihat gitu ya, kadang orang tua kita membiarkan kita dengan kondisi kehidupan kita ya seperti itu ya. Saudara-saudara kita atau orang-orang yang mengenal kita membiarkan kita dengan kondisi yang ya gitu-gitu aja deh. Tapi sebetulnya kita mungkin terlena dengan kehidupan kita yang saat ini kita jalani. Sampai nih menuju penghujung tahun nih, apa nih yang sudah kita kerjakan bersama-sama di sini? Apa yang sudah kita bangun bersama-sama dalam komunitas kita di sini? Nah, Yusuf tuh mungkin menguji sama seperti hal yang dalam teks yang kita lihat ini. Dia ingin mengenali saudara-saudaranya dengan baik. Apakah itu sebenarnya sudah merubah kehidupan mereka ataupun sudah merubah kehidupan mereka semakin lebih baik. Yusuf menguji dengan menggunakan Benyamin, teman-teman sekalian. Dia membuat insiden sehingga Benyamin harus dihukum menjadi budak. Dan Yusuf ingin melihat bagaimana reaksi saudara-saudaranya terhadap Benyamin. Mengapa Benyamin, teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Kenapa Benyamin? Karena teman-teman, Benyamin itu ada dalam posisi yang mirip sebetulnya dengan Yusuf. Ini keluarga Yakub memang kompleks, teman-teman ya. Keluarga Yakub ini kompleks. Kalau kalian mengikuti seri A Moment with God, itu materi-materi yang dibahas entah melalui Cidian atau saya, itu kompleks kalau mau membahas tentang keluarga mereka. Anaknya itu banyak banget, istri politik juga bermain dalam keluarga mereka. Biasa kita keluarga kita juga gitu ya. Adalah sedikit-sedikit intriknya, politik-politiknya dikit kayak gitu. Nah, Yusuf dan Benyamin ini adalah anak yang dilahirkan oleh Rahel. Yakub itu punya 2 istri, Lea dan siapa? Lea dan Rahel. Kita ingat cerita bahwa untuk mendapatkan Rahel yang dia cintai itu Yakub harus kerja berapa lama? Wede, ini anak sekolah minggu semua nih berarti ya. Yang lulus dari lause-lausenya. Ya, bagus. 14 tahun. Terus dia ditipu dengan mertuanya siapa namanya? Yes, betul sekali teman-teman sekalian. Kenapa lausenya yang menjawab nih? Kenapa bukan kalian yang jawab nih ya? Mengapa Yakub memfavoritkan Yusuf dan juga kemudian Benyamin, teman-teman sekalian? Karena memang Yakub itu punya kecintaan yang lebih kepada Rahel, teman-teman. Yang sebenarnya mulanya dia mandul. Yusuf lahir pada masa tuanya Yakub. Jadi udah kakek-kakek tuh. Punya siapa? Punya anak lagi. Dan Benyamin lahir. Seketika itu juga Rahel meninggal, teman-teman sekalian. Jadi Yusuf memang adalah anak yang istimewa dari Yakub. Apalagi Benyamin, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngelihat konteks keluarga mereka ini, Yusuf dan Benyamin ini juga punya ikatan yang sangat khusus, teman-teman sekalian. Karena mereka adalah satu ibu. Dan mungkin mereka senasib hidup di tengah saudara-saudara yang membenci mereka. Membenci mereka bukan karena mereka jahat, tapi karena ayah mereka memfavoritkan mereka, teman-teman sekalian. Mereka tidak minta difavoritkan, tapi mereka yang kena kebenciannya, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat seorang teman yang selalu dibenci karena dia bisa dekat dengan orang-orang yang mungkin itu menjadi orang-orang yang favorit, berprestasi. Sering ya kita lihat gitu ya, terus dia dibenci tuh ya. Ih, dia dekat mulu sama dia tuh. Ih, dia punya temannya dekat banget tuh kayak gitu. Sehingga kita merasa tidak bisa dekat dengannya, merasa dia lebih favorit dan sebagainya. Dimanapun dia berada, dia terus dianggap seperti demikian. Berulang-ulang terus dianggap demikian. Saudara, ini kejadiannya di keluarga. Di keluarga Yakub itu keluarga yang rumit. Ibu-ibu mereka itu bersaing memberikan anak bagi Yakub. Tentu anak-anaknya juga tumbuh dalam persaingan yang lebih ngeri lagi, teman-teman sekalian. Ini keluarga yang saya bilang ini adalah keluarga yang kompleks. Jadi kalian jangan pusing ya dengan keluarga yang kompleks seperti demikian. Tapi ada hal yang akan kita pelajari dari keluarga yang demikian, teman-teman sekalian. Setelah perjalanan yang panjang itu, apakah Yusuf hidup dalam dendam dan memikirkan bagaimana membalas dendam kalau ketemu mereka? Sekarang waktunya, teman-teman. Saudara-saudaranya itu berdiri di hadapan Yusuf dan menguji mereka dengan cara mengambil Benyamin. Kita lihat, tampillah Yehuda, teman-teman. Ada beberapa hal yang Yehuda sampaikan. Tadi yang kita baca. Yang pertama apa tadi? Yehuda meminta Benyamin karena Yakub adalah bapaknya. Yehuda menyampaikan bahwa Benyamin adalah anak kesayangannya, bapaknya. Dan kalau Benyamin tidak ikut pulang, sama saja membunuh ayah mereka. Yang kedua,
Yehuda menawarkan dirinya untuk menggantikan Benyamin demi ayahnya. Apa yang Yehuda katakan adalah suatu hal yang luar biasa dibandingkan Yehuda selama 20 tahun sebelumnya. Apa yang Yehuda akui dalam perkataannya? Kalau kita bisa perhatikan, yang pertama berarti Yehuda mengakui bahwa dengan menyakiti Benyamin, dia juga berarti menyakiti ayahnya. Berarti dia juga mengakui bahwa dengan menyakiti Yusuf sebelumnya, berarti dia juga sudah menyakiti bapaknya sendiri. Saudara, ini suatu perubahan yang besar terjadi pada diri Yehuda, teman-teman sekalian. Sebelumnya mungkin dia juga salah satu yang membicarakan mereka. Bahwa dengan membunuh Yusuf, mereka juga menyakiti ayahnya. Tapi teman-teman sekalian, kebencian terhadap anak favorit ini sangat besar sekali. 20 tahun kemudian orang yang sama ini sekarang membela adiknya dan bilang, bila kamu ambil anak ini, maka ayah kami akan, yang ubanan itu akan turun ke dunia orang mati karena duka cita. Teman-teman, pikiran Yehuda sama sekali berubah dengan drastis, teman-teman sekalian. Lalu Yehuda juga mau berkorban untuk adiknya. Dia rela jadi budak untuk Yusuf, asalkan adiknya Benyamin dibawa pulang, teman-teman sekalian. Artinya apa sih? Ini sebuah pengorbanan yang tidak terlihat sebelumnya dalam kehidupan Yehuda. Padahal 20 tahun sebelumnya Yehuda berkata, apa untungnya kalau kita bunuh adik kita itu? Mari kita jual dia. Saudara, perkataan ini perkataan paling egois, teman-teman. Kalau kita perhatikan, dia berpikir keuntungan atas hidup orang lain. Dan sekarang orang yang pernah memberi dan mencari keuntungan atas saudaranya ini, menawarkan dirinya untuk menggantikan tempat bagi adiknya. Saudara, ada apa sih dengan Yehuda ini? Mari kita perhatikan. Sebenarnya Yehuda adalah dan saudara-saudaranya sedang memberikan gambaran kepada kita bagaimana seorang yang bisa berubah, teman-teman sekalian. Cerita ini harusnya memberikan kita harapan bahwa seburuk-buruknya relasi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dengan saudara-saudaramu, dengan siapa saja sebenarnya, selalu ada harapan untuk berubah. Pasti selalu ada harapan untuk berubah. Lebih jauh lagi cerita ini bisa memberikan kita perspektif bahwa manusia itu punya kepastian untuk berubah. Jadi ketika orang mengalami kesulitan, kesalahan, mengalami kegagalan, jangan anggap itu suatu hal yang akhir dari segalanya. Karena suatu saat dia akan pasti mengalami perubahan-perubahan yang nyata. Perubahan-perubahan yang ada, teman-teman sekalian. Kondisi zaman sekarang banyak sekali anak-anak menjadi insecure ya, gara-gara kok dia melakukan kesalahan, terus dia mengalami judgment yang sungguh keras dalam hidupnya, yang mengakhiri dirinya sampai tertekan, terkena mental. Banyak orang yang mengalami kerugian besar karena dia mungkin mengalami sakit hatinya. Padahal sesungguhnya ketika orang mengalami hal yang sulit, orang yang mengalami hal yang tidak gampang dalam hidupnya, tentu bukannya kita malah menjatuhkannya, tapi kita ada hadir baginya. Dan kita meyakini bahwa dengan pertolongan Tuhan, dia pasti akan berubah, teman-teman sekalian. Saudara yang terkasih, di dalam diri Yehuda, kita melihat manusia itu punya potensi untuk berubah dan memperbaiki hidupnya. Masalahnya, kita itu tidak percaya dan seringkali kita justru tidak memberikan kesempatan kepada orang lain mengalami perubahan. Kita seringkali tidak memberikan kesempatan kepada orang lain mengalami perubahan. Sekali salah tetap salah. Sekali melanggar tetap melanggar. Kami biasa kalau di seminari juga begitu, teman-teman. Sekali kami salah, tetaplah salah. Dan ketika kami mengalami kesalahan, kami harus menerima konsekuensinya terhadap kesalahan itu. Apakah itu salah? Tidak, karena itu membentuk kami. Itu membentuk karakter kami. Bukan kami menjadi orang yang otoriter, yang salah harus mengalami penindasan, yang salah harus mengalami hukuman yang besar, yang berat, tidak. Tapi kesalahan itu memang adalah tanggung jawab kita untuk kita perbaiki dalam kehidupan kita. Karena kita yakin setiap kesalahan-kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan, setiap kegagalan yang kita lakukan, pasti ada hikmat untuk kita mengalami perubahan.
tepat seperti apa yang Yehuda alami ini. Tapi marilah kita melihat, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Selama ini ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita mengalami kesalahan, mengalami kesulitan, bahkan diri kita mengalami kesulitan, apakah kita telah memberikan ruang bagi setiap kita untuk kita mengalami kesempatan untuk mengalami perubahan? Saudara, Yusuf memberikan kesempatan itu. Dia percaya sesuatu telah terjadi di antara mereka dan dia bisa melihat gambaran besar Allah dalam desain bagi keluarga mereka, teman-teman sekalian. Bahwa bukan saudara-saudaranya yang membuat dia terbuang ke Mesir, tapi tangan Tuhan yang menuntun dia ke sana. Saudara, jadi iman Yusuf ini memelihara Yusuf selama perjalanan hidupnya. Selama jatuh bangun di penjara. Iman Yusuf juga yang membuat dia percaya dan berharap ada perubahan terjadi pada diri saudara-saudaranya. Saudara, kita seringkali menjudge orang bahwa orang itu tidak akan berubah. Lalu semakin kita memberikan judgment itu, tentu orang itu jadi berpikir bahwa kita tidak lagi mengharapkan perubahan apa-apa atas dirinya. Saudara, aneh kan? Ketika Allah saja masih mau mengubah dia, dia sudah menjudge dia bahwa dia tidak akan berubah. Berarti kita sering bersikap lebih-lebih dari siapa? Allah itu sendiri. Saudara, Yusuf menerima mereka, memberikan kesempatan kepada mereka menunjukkan kualitas perubahan hidup mereka, teman-teman sekalian. Yehuda mendapatkan perubahan untuk menunjukkan perubahan hidupnya yang tampil menawarkan diri menggantikan kedudukan adiknya sebagai budak, teman-teman sekalian. Ini adalah suatu hal yang besar, suatu hal yang luar biasa. Allah begitu sabar. Kita yang tidak sabar dengan orang lain, tapi Allah begitu sabar melihatnya. Ketidaksabaran kita telah mematikan semangat dan keinginan untuk orang menjadi berubah, teman-teman sekalian. Sebenarnya teman-teman, kalau Tuhan Allah sendiri mengingatkan kita untuk bertumbuh, berarti sebenarnya Dia juga sudah memberikan kapasitas kepada kita untuk belajar dan berubah. Saudara, kalau punya kesempatan bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan, tujuannya Allah untuk apa sih? Untuk kita belajar dan setelah itu kita ngapain? Berubah. Jadi kalau kesempatan-kesempatan pembelajaran yang kita punya, latihan-latihan disiplin rohani yang kita punya, tujuannya untuk apa sih? Belajar. Cara kita belajar itu apa? Kita makan makanan yang sehat. Supaya apa? Dengan makanan itu menolong setiap kita untuk kita mengalami perubahan. Saudara, teori-teori pendidikan yang muncul di dunia pendidikan seperti kalian yang sedang sekolah, itu saja mereka percaya bahwa manusia punya kapasitas yang belajar, bertumbuh dan berkembang. Itu teori ya. Artinya di dalam setiap kehidupan kita, maupun pelajaran dan kehidupan realita kehidupan kita, waktu kita belajar pasti kita bertumbuh dan berkembang. Lu orang pada makan aja pasti bertumbuh besar kan? Gak ada kan makan semakin kecil kan? Suatu saat akan besar kan? Ya gak Brian? Waktu kita makan makanan yang sehat, makan makanan yang besar, ya pasti kita juga akan bertumbuh. Nah, bahayanya kan kadang kita makanan-makanan yang kita makan itu adalah makanan yang belum tentu menyehatkan kita. Mungkin mengenyangkan kita kan. Buat telinga kita enak ya. Buat telinga kita merasa segar. Tapi belum tentu itu membuat kita bertumbuh. Saudara sekalian, harusnya kita sebagai orang Kristen yang mengerti bahwa manusia dibuat dalam gambar dan rupa Allah, harusnya lebih menyadari dan lebih positif berpikir bahwa kita bisa berubah menjadi lebih baik. Saya belajar banyak teori dan konsep pendidikan teman-teman waktu pas kami kelas pendidikan agama Kristen. Jadi dalam studi kami yang kami lakukan di sana, itu kami melakukan sebuah metode-metode etnografi teman-teman. Yaitu seperti survei ke tempat-tempat. Dan di sana kami melakukan pembelajaran dalam konteks gereja kita masing-masing. Nah, waktu itu saya mencoba melihat sebenarnya budayanya anak-anak remaja di tempat saya, di kampung saya itu apa sih? Ternyata budaya kami itu adalah budaya ngobrol teman-teman. Jadi dari hasil survei itu ada pertanyaan-pertanyaan, memang kita tuh lebih banyak ngobrol. Dan itu ternyata ketika kami kehilangan momen untuk saling ngobrol bersama-sama,
Ternyata itu yang hilang dalam komunitas kami. Akhirnya dengan solusi yang kami lakukan adalah kita membuat seperti persekutuan. Persekutuan seperti games bersama-sama, atau kami bukan menggunakan ibadah konvensional seperti kita saat ini, tapi kita lebih kayak persekutuan padang, persekutuan seperti retreat kayak begitu. Supaya di dalam momen itu kita bukan ngomongin tentang apa yang kita lakukan dalam sesi 1, sesi 2, sesi 3, enggak. Ngumpul, ngobrol, gitu aja. Waktu kita ngobrol, saudara saya kaget. Rupanya waktu kami menawarkan hal itu teman-teman, dan mereka melakukan, rupanya waktu momen ngobrol itu mereka bukan ngobrolin aja tentang kehidupan mereka yang kesulitan dalam ekonomi, sekolah, pendidikan. Mereka sharing firman Tuhan teman-teman. Entah topiknya apa aja dah. Entah ngomongin tentang Kain dan Habel, siapa yang mau jadi Kain, siapa yang mau jadi Habel, lu mantan Kain dah ya kayak gitu. Lu mantan jadi Habel ya kayak gitu. Atau dia mau jadi seorang siapa kayak gitu. Atau dia belajar dari tokoh siapa. Di balik mereka ngobrol-ngobrol tentang kehidupan mereka, tapi mereka membicarakan tentang firman Tuhan. Waduh, saya terkejut juga melihat respon mereka. Mungkin kita perlu melakukan hal itu ya teman-teman ya. Di dalam setiap pelayanan kita di tempat ini, sebenarnya kita itu butuh apa sih dalam komunitas kita? Kita udah jalan setahun ini dalam pelayanan kita selama setahun, dari Januari sampai menjelang akhir Desember ini, kira-kira apa sih yang perlu kita ubah? Tema hari ini cukup membawa kita untuk mengintrospeksi selama 11 bulan ini mungkin, apa yang harus kita perbaiki di tengah pelayanan kita. Kami waktu pas pelajaran pendidikan itu kami mencoba membantu gereja untuk supaya mereka mengalami bagaimana cara perubahan yang signifikan walaupun itu lambat. Saudara, seperti orang-orang yang memang gak bisa ngomong, kalem banget kalau diajak ngomong, diam banget, pas lagi ngobrol rame-rame paling berisik. Pas lagi ngobrol paling rame-rame dia yang nyuci piring. Pas lagi ngobrol rame-rame dia yang paling bangun pagi. Saudara, itu hal yang tidak terduga ya. Mungkin orang yang diam-diam kalian lihat dari kiri kanan kalian mungkin, ini pendiam banget ya. Tapi ternyata dia yang lebih rajin daripada yang banyak ngomong. Saudara, ini menarik. Ini yang menunjukkan bagaimana sebenarnya kita sebagai kaum muda juga mengalami hal demikian, bukan? Kita seperti nampaknya tidak memiliki perubahan dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya mungkin komunitas kita, tempat kita untuk bertumbuh itu yang perlu bersama-sama kita bangun. Untuk kita bersama mengalami perubahan itu sendiri. Saudara, bahkan Tuhan pun sendiri lebih kreatif dalam mengubah hidup seseorang, dalam cara dan desainnya. Itulah kemahakuasaan Allah berintervensi dalam hidup kita dengan sesuka hatinya Tuhan. Sehingga dia bisa memakai apa saja untuk mengubah kita. Kalian pasti pernah mengalami momen kenakalan, sehingga kalian mendapatkan satu momen khusus dalam diri kalian. Kalian menangkap suara Tuhan, dan kalian mengatakan, Tuhan, aku memberikan diriku seutuhnya kepada Tuhan. Saudara, mungkin kalian belum merasakan itu, atau kalian sedang menuju ke sana. Itu adalah proses perubahan yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Mari kita bukakan hati kita, buka pikiran kita, untuk menyerap apa yang ingin sebenarnya Tuhan lakukan dalam perubahan hidup kita, teman-teman sekalian. Allah pun dapat berkuasa mengubah hidup seseorang. Dia bisa menggunakan waktu, dia bisa menggunakan suasana seperti ini. Dia bisa melakukan dengan suasana atau peristiwa tertentu. Dia bisa melakukan apa saja yang Tuhan pakai untuk proses pembelajaran seseorang menjadi lebih baik. Saya yakin Yehuda juga sudah melalui proses seperti itu, teman-teman, yang dia alami. Allah juga sedang mengubah kita, teman-teman. Mengubah kita dengan proses yang tidak mudah. Bisa dengan proses yang panjang dan menyakitkan. Bisa juga dengan proses yang pendek dan tidak sakit sama sekali.
Jadi jangan merasa yang prosesnya perubahan itu menyakitkan itu baru dia berubah ya. Yang tidak mengalami sakit, yang lempeng aja jalan hidupnya terus dia merasa enggak teman-teman. Jangan anggap skema perubahan seseorang itu tuh dari frekuensi berapa persen dia mengalami kesulitan, berapa persen dia tidak mengalami kesulitan. Perubahannya setengah-setengah, enggak teman-teman. Kadang orang yang tidak terlihat seperti berubah ternyata banyak sekali perubahan dalam kehidupannya. Yang lebih dahsyat daripada yang terlihat lebih berubah. Bukan itu poin utamanya. Tapi perubahan yang sesungguhnya itu adalah perubahan yang memang lahir dari hati dan pikiran kita, dari diri kita sendiri kepada Tuhan. Apa yang kita perlukan supaya kita bisa mengalami perubahan, teman-teman sekalian? Ini yang kita harus bawa pulang. Yang pertama, sifat tunduk. Yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengalami perubahan itu adalah sifat tunduk. Kalau kita sendiri tidak tunduk, bagaimana Allah mau mengubah kita? Mari belajar melenturkan diri kita supaya ketika kita lentur, maka kita mudah dibentuknya. Kalau kayak ngadon pempek, ya lentur gitu. Kenyal. Makan pempek enggak? Jadi kalau kayak diadon, dibentuk kayak gitu teman-teman, dia pasti akan lentur gitu. Apalagi sih makanan-makanan yang lentur, biar lu orang pada lapar nih. Iya teman-teman, kita harus melenturkan diri kita sedemikian rupa supaya apa? Kita gampang untuk diasah, dibentuk tuh gampang. Kadang kan kita suka mengeraskan sisi lain bukan? Sisi ini lu orang pada mau lenturin nih, tapi sisi lain kita mau kerasin. Tapi firman Tuhan hari ini ngajarin kita, lenturkanlah hatimu, jiwamu, dirimu, supaya kita dibentuk. Kalau Anda pun menjadi tanah liat yang begitu keras, yang maka susah kita membentuknya, kalaupun dibentuk akan menjadi apa? Pecah bukan? Bahkan tanahnya jadi bergumpal. Saudara, supaya dia bisa dibentuk, maka dia harus disirami. Supaya dia jadi apa? Jadi lembek teman-teman sekalian. Nah itu bisa dibentuk. Mau gak dibentuk Tuhan? Mau gak dibentuk Tuhan? Yang mau silakan keluar. Yang mau angkat tangan. Mau gak dibentuk Tuhan? Saudara, pembentukan Tuhan itu berbagai macam cara. Asalkan kita tadi memiliki sifat apa yang pertama? Sifat apa? Tunduk teman-teman sekalian. Sebenarnya ini bukan hanya Yehuda dan saudara-saudara Yusuf yang berubah. Yusuf pun juga berubah teman-teman sekalian. Saya melihat Yusuf ini di masa remajanya adalah sosok yang sangat tidak sensitif sebetulnya teman-teman. Coba deh kalau ada waktu, mungkin di A Moment with God kita boleh ntar mengupas kehidupannya si Yusuf ini ya teman-teman ya. Dia tuh sebenarnya orangnya nggak sensitif banget orangnya. Sudah tahu dia tuh disayangi, difavoritkan oleh ayahnya, tapi dia tidak bisa membaca kondisi saudara-saudaranya sebetulnya teman-teman. Membaca kondisi saudara yang membenci dia. Nggak peka lah intinya dia apa. Dia ini main cerita aja sebetulnya. Tentang mimpi yang menunjukkan saudara-saudaranya itu menyembah dia kayak gitu dan sebagainya teman-teman. Buat apa sih sebenarnya dia cerita-cerita? Tahu nggak? Sebenarnya dalam pertemuan dengan saudaranya 20 tahun kemudian teman-teman, Yusuf itu tahu bagaimana menenangkan hati saudaranya. Dia tahu kapan dia bicara. Dia tahu kapan menahan dirinya teman-teman sekalian. Akhirnya apa? Yusuf itu menjadi lebih bijak. Asal dia tuh tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, kerelaan dan kemauan. Saudara, maukah engkau merelakan dirimu seutuhnya dan mau berserah kepada Tuhan untuk kita mengalami suatu perubahan? Saudara, kalau orang perang itu semuanya itu diserahkan ya. Semuanya dikerahkan. Segala senjata perlengkapan perang itu pasti akan dikerahkan. Bahkan yang nggak pernah kebuka itu kotak senjata-senjatanya mereka itu dikeluarin semuanya. Karena itu mengerahkan semua apa yang ada dalam dirinya. Orang kalau berubah tuh kayak begitu kan, mengerahkan semua apa yang ada di dalam dirinya. Dosa-dosanya dikeluarkan semua. Sehingga yang ada di dalam dirinya adalah bentuk penyerahan total kepada Tuhan. Bentuk diri yang menyerahkan seutuhnya
agar Tuhan mengisi kehidupan kita dengan cara yang Tuhan mau. Yang ketiga teman-teman, harapan pada Allah itu sendiri. Tadi kita belajar untuk kita tetap tunduk kepada sifat Allah. Kita memiliki kerelaan dan kemauan. Yang ketiga itu adalah kita berharap kepada Allah bahwa Allah sanggup merubah kehidupan kita. Saudara, tidak terlambat untuk mengalami perubahan. Kalaupun engkau sering kali mendengar khotbah tentang bagaimana cara untuk berubah, bagaimana hidup untuk berubah, bagaimana merubah hidup menjadi lebih baik, tapi kau belum berubah-ubah juga sampai saat ini, saudara, saya mau kasih tahu, itu belum terlambat. Mungkin saat ini kau tidak menyadari kalau kau sebenarnya sudah berubah. Mungkin perubahan hidupmu yang kau saat ini sedang alami, sebetulnya bukan hidup yang tidak ada apa-apanya, padahal kalian sudah melakukan banyak hal mungkin, tapi kau masih belum melihat dirimu merasa tidak berubah. Ingatlah teman-teman, ada harapan yang Allah berikan bagi setiap kita, baik kita yang sudah berjalan untuk mengalami perubahan hidup yang semakin signifikan terarah kepada Tuhan, maupun kita sedang menuju kepada arah tersebut. Harapan ini juga berlaku ketika kita mengharapkan perubahan terjadi pada orang lain. Mungkin perubahan yang terjadi pada adik-adik kita, kakak-kakak kita, orang tua kita bahkan. Karena kita meyakini bahwa kuasa Allah, maka kita juga percaya bahwa kehendak Allah juga dapat mengubah kehidupan mereka. Saudara, kalau engkau sudah mengalami perubahan itu, maka tentu kita tidak ingin berubah sendiri, bukan? Kita mau berbagi, bukan? Kita mau keluarga kita juga mengalami perubahan yang sama seperti apa yang kita alami, bukan? Saudara, mari doakan. Doakan keluarga-keluarga kita. Doakan saudara kita. Karena di dalam kehendaknya, Tuhan pasti akan menolong. Kadang berat memikirkan bahwa dalam keluarga kita ada konflik yang panjang, yang dalam, yang pahit. Dan ketika kita berpikir hubungan itu tidak bisa kita pulihkan. Saudara, kurang sadis apa lagi saudara-saudara Yusuf sebetulnya, yang membiarkan Yusuf berteriak-teriak, minta tolong, memohon, sementara mereka diam saja terhadap apa yang Yusuf alami. Ketika anak yang masih remaja meronta-ronta, waktu dijual menjadi budak, kurang pahit apa yang dirasakan oleh Yusuf, teman-teman sekalian. Tapi Allah meletakkan kelembutan hati pada Yusuf, teman-teman, untuk mengampuni saudara-saudaranya. Allah masih memberikan kesempatan untuk saudara-saudaranya menunjukkan perubahan yang signifikan. Lambat tapi ada hasilnya, teman-teman. Kira-kira berapa lama tadi? 24 tahun dibutuhkan untuk adik kakak ini berbaikan kembali. Mereka mengalami persekutuan yang dekat. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka adalah hubungan saudara. Saudara, itu bukan waktu yang cepat ya. Anak-anak mereka juga sudah punya anak lagi bahkan. Tapi ketika seorang punya harapan kepada Allah, teman-teman sekalian, dia akan sabar menanti perubahan itu. Allah sanggup merubah kondisi yang jelek sekalipun, asalkan harapan kita terpanah kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami rindu hati kami dilembutkan seperti bejana tanah liat. Kami rindu, kami ingin dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kami tidak menjadi kehidupan yang sia-sia. Kami rindu kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang membawa harum bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami tetap jatuh dalam keberdosaan kami. Tapi di saat ini Tuhan, ketika kami memiliki momen khusus untuk kami datang secara pribadi kepada Tuhan, berdoa, Tuhan sentuh setiap hati kami. Tuhan tolong setiap kami, agar kami dapat tunduk, dapat dengan kerelaan hati membuka diri kami, serta berharap kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami.
Kami ingin hidup kami dimiliki oleh Tuhan. Dan kami memiliki kasih Tuhan untuk kami bagikan kepada setiap orang lain. Ajar kami Tuhan untuk menanamkan hati kami dan pikiran kami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih buat Los Efraim untuk firman-Nya. Teman-teman mau berubah? Amin. Yes. Ya kita sama-sama berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan nanti memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Amplopnya pun sudah disediakan di depan. Kalau ada yang perlu amplop, mungkin bisa angkat tangan. Kalau belum ada amplopnya, boleh angkat tangan nanti dibantu. Atau teman-teman yang mau pakai kris pun boleh scan ya dengan yang ada di belakang kursi. Kita sama-sama naikkan satu pujian, ucaplah dan lihatlah. Biarlah kita sama-sama bersyukur akan kebaikan Tuhan buat hidup setiap kita. Dan kita memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk persembahan minta Alvina untuk doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih sudah memimpin kita pada pagi hari ini. Sekarang kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Tuhan berkati agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikutnya announcement. Silakan Brian. Halo semuanya, apa kabar? Ada yang lagi ujian gak nih? Gak ada ya?
Kalau yang kuliah itu lagi ada ujian-ujian tuh di belakang tuh contohnya. Ya udah, kalau ada yang lagi ujian, good luck ya buat kalian semua. Sekarang kita masuk untuk warta minggu ini ya. Next. Jadi welcome bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Saya mengingetin bahwa ibadah kita itu dilakukan setiap hari Minggu dimulai pukul 10 pagi. Dan ibadah kita sudah dilakukan secara full onsite dan hanya ada rekaman atau tayangan ulang di YouTube kami. Next. Special thanks kepada Lause Ephraim yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati Lause dan juga keluarga. Masuk untuk warta minggu depan. Untuk hari Minggu tanggal 27 November 2022 dengan tema Don't Wait Till Christmas yang akan disampaikan oleh Lause Ephraim juga. Next. Reminder that we have morning devotion. Nah, ini juga sudah diwartakan setiap minggunya bahwa setiap harinya Lause Ephraim, Lause Dian dan juga Lause Tono akan menyampaikan morning devotion di grup WhatsApp. Jadi bagi teman-teman yang belum join di grup WhatsApp kami, boleh langsung hubungi saya ataupun penata layan ada di sini. Jadi mari kita sama-sama memulai hari kita dengan melakukan saat teduh. Next, masuk ke our social media. Ini juga kalian harusnya sudah tahu semua karena di Instagram ini sangat penting. Ada flyer untuk mingguan, ada temanya, ada tentang pokotbahnya. Kalian bisa cek di Instagram kita. Ada juga highlights-nya. Dan untuk di YouTube ada di Teens GKI Pinangsia. Di YouTube kami ini ada tayangan ulang ibadah minggu itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum bisa hadir atau berhalangan untuk datang secara onsite jam 10 pagi, kalian juga bisa langsung lihat di YouTube channel kami. Dan di YouTube channel kami juga ada program remaja yang disebut A Moment with God. Udah tayang berpuluh-puluh episode kali ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, langsung aja nanti pulang dicek. Itu adalah renungan saat teduh juga buat kalian. Next, mungkin itu saja untuk warta minggu ini. Thank you and God bless you. Teman-teman ada informasi tambahan, mungkin tidak ada di slide ya, tapi nanti mungkin bisa di-share di grup di Teens kita. Yang pertama itu kita ada 2 acara besar nih. Yang pertama itu adalah acara Natal kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Oleh karena itu kita akan celebrate bersama, ibadah bersama, bersyukur bersama-sama dalam persekutuan ibadah Natal kita. Tapi kami rindu teman-teman dari setiap kalian, khususnya kami dari pengurus, rindu mengajak setiap kita untuk mengajak teman-teman kita. Mungkin saudara-saudari kita, family kita, atau teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir beribadah bersama-sama di acara Natal ini. Jadi kami rindu kita yang hari ini hadir, mungkin kalian punya saudara, kalian boleh ajak, atau teman-teman kalian, teman-teman dekat kalian, karena kita rindu bukan hanya kita aja yang hadir dalam perayaan Natal kita, tapi kita bersama-sama yang dari teman-teman kita, supaya kita bisa saling mengenal. Kita juga rindu ada gereja-gereja tetangga yang bisa nanti bersama ikut dalam perayaan Natal kita. Mungkin flyernya juga kita akan share di grup Teens kita nanti bersama-sama ya teman-teman. Itu informasi yang pertama. Kita akan adakan itu di tanggal 11 Desember jam 10 pagi seperti biasa di hari Minggu. Itu di minggu kedua. Dan nanti di minggu ketiga kita akan ibadah gabungan kembali di ibadah KU3 karena ada teman-teman kita dari remaja yang akan ikut dibaptis teman-teman. Kita akan dukung mereka nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ini mengenai saat youth camp. Saat youth camp ini memang nggak ada di slide, nanti kalian akan di-share ya sama Brian deh nanti untuk slide ini yang saat youth camp. Temanya itu I love to tell the story teman-teman. Nah ini diadakan di tanggal 27 hingga tanggal 30 Desember. Kapasitas atau kuota untuk setiap peserta kita akan pergi ke sana itu ada 5 orang teman-teman sekalian. Dan yang sudah terdaftar itu ada 1 orang. Masih butuh 4 orang lagi untuk kita bisa mendaftar di acara saat youth camp ini. Bagi teman-teman sekalian yang tergerak hatinya, rindu ikut dalam kegiatan ini, kalian boleh mendaftarkan diri selambat-lambatnya, kok nggak ada tulisannya? Paling lambat kapan ya? 5 Desember teman-teman sekalian, 5 Desember paling lambat dalam pendaftarannya.
Ini ada akomodasinya teman-teman, bagi peserta yang ikut modul itu seharga 750.000 dan peserta non modul itu sebesar 900.000 teman-teman sekalian. Kemudian ada subsidi biaya transportasi akan diberikan bagi peserta yang berlokasi di luar Jawa Bali sebesar 500.000. Untuk mengenai akomodasi, ini nanti bisa dibicarakan kepada saya ataupun nanti dengan pengurus kalau kalian ingin bertanya mengenai hal ini. Tapi jika kalian punya hati dan rindu ikut kegiatan ini dari tanggal 27 hingga tanggal 30, ini batasan umurnya umur 15 tahun sampai 22 tahun ya teman-teman. Jadi saya rasa kalian bisa untuk hadir dan ikut kegiatan ini. Kalau kalian mau ikut, silakan hubungin saya. Demikian untuk dua informasi ini, Tuhan berkati kita sekalian. Oke, jadi kalau ada yang berminat ikut saat youth camp bisa menghubungi Los Ephraim, bisa menghubungi saya juga. Jadi ini lokasinya bukan di Jakarta tapi di Malang ya teman-teman. Jadi makanya tadi ada akomodasi, ada transportasi, tetapi nanti bisa dibicarakan dengan kami. Kalau benar-benar teman-teman berminat banget ikut, langsung hubungin Los Ephraim, boleh langsung hubungi saya. Oke, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau memberikan segala pujian kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas ibadah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kiranya ketika kami datang ke rumah Tuhan, sekali lagi kebenaran firman Tuhan itu menjadi firman yang tertanam dalam hati kami. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami dapat diubahkan, bukan hanya diri kami, tapi orang di sekitar kami. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, di tengah komunitas, keluarga, dan dimanapun kami berada. Bapa, hamba-Mu saat ini berdoa agar setiap kami yang saat ini menjalani pendidikan sekolah, kiranya Tuhan menyertai, mengurapi. Masih banyak tugas-tugas yang dikerjakan, masih ada deadline-deadline yang masih perlu diselesaikan. Tuhan mampukan dalam setiap keterbatasan kami, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik. Berkati kami Tuhan yang saat ini sedang menjalani ujian ataupun sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Mampukan kami Tuhan dapat tetap berintegritas
mengerjakan setiap tanggung jawab kami dalam pendidikan kami. Kami rindu Tuhan kami berprestasi, kami rindu Tuhan kami dapat menyelesaikan tanggung jawab studi kami dengan baik. Terlebih lagi kami memuliakan nama Tuhan melalui studi kami. Bapak, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini mengalami lemah tubuh, kiranya Tuhan mengurapi melalui obat-obatan, makanan maupun istirahat yang dipakai. Dan berkati setiap kami Tuhan yang saat ini Tuhan anugerahkan kesehatan, agar kami dapat menghidupi kehidupan kami di dalam lawatan dan campur tangan Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan cara-Mu, agar kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Silakan bersaat teduh, sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.